Mesin motor Aerox tahun 2017. Keluhannya adalah mesinnya suaranya kasar pada saat kecepatan sedang ya. Dipakai ngebut malah hilang, malah nggak ada suara gitu. Kecepatan kadang lagi langsam, kadang di kecepatan rendah juga ada, tapi kalau ngebut hilang. Nah, suaranya kasar mesinnya. Setelah dibongkar bagian depan, blok sama head sama dalamannya itu aman. Sekarang saya mau bongkar bagian tengah. Kita cek bagian stang seher, krek as, bearing krek as ya. Oke, kita belah dulu motornya. Ini sudah ditrondolin. Jadi caranya ini saya informasi untuk pemilik motor ya, bukan untuk para suhu-suhu senior saya, teknisi-teknisi, mekanik-mekanik yang udah jago. Mohon maaf, ini saya informasinya untuk pemilik motor yang katanya minta tolong dianalisa karena saya masih awam dan saya tidak tahu kalau misalkan gimana caranya stang seher kalau udah kena, atau misalkan bearing krek asnya atau bagian mesin lainnya, ciri-ciri harus diganti atau enggak. Nah, ini biar konsumen lebih bisa mengerti kondisinya dan tahu kenapa itu harus diganti ya. Jadi nah, ini bautnya udah dibuka. Kunci T berapa tadi? T8. T8. Nah, ini saya nggak harus bilangin ya, karena untuk bongkar mesin ini pasti orangnya sudah bisa bongkar pasang. Kalau yang masih belajar saya nggak rekomen ya, karena ini kompleks banget semuanya diturunin ya. Sekarang tinggal apa? Tinggal dicabut. Nah, posisinya seperti ini. Oke, ini dia udah terbelah. Nah, coba bentar, pelan-pelan. Jadi seperti ini ya, gampang sekali ngeliatinnya maksudnya. Nah, ini dia posisi stang seher. Wah, ini udah karatan banget. Jadi keluhan kesini tuh dia beberapa kali katanya motornya kasar, lalu pernah diganti panbelnya juga pernah diganti katanya di bengkel ini. Kebetulan ke bengkel saya baru kali ini ya. Nah, coba dibuka. Santai bro, santai. Oh, ini saya masih bersama Pak Yoga, si mekanik terbaik nih di arena motor nih. Instagramnya apa? _Jamalani. Yoga _Jawali. Waduh, pasti banyak yang nge-DM nanti. Kalau cewek boleh balas, tapi kalau bukan cewek gak usah ya, biarin aja. Gak apa-apa, kan kamu sukanya cewek ya, bukan cowok ya. Jadi wajar kalau DM cewek mah dibales. Ini saya sambil nunggu ini nih. Nah, buka ini dulu karena ada yang ngait. Coba, wah ini dia. Oke, kita periksa. Coba Aris. Nah, ini cara mengetahui. Coba lihat ke sini. Gak, bantu gak? Kamu di sini gak? Santai gak? Cara mengetahui yang kena apakah bearing krek as, apakah stang seher, atau harus diganti semuanya. Oke, cara cek ini kan baru dibuka ya. Saya nggak skip saya nggak potong tadi. Coba dicek stang seher atau stang piston. Tidak ada bunyi. Ya, coba koclak atas ke bawah biar kelihatan. Nah gitu, ke atas ke bawah. Coba saya pastikan dulu. Pegang. Nah, di gini-gini juga kalau ada ada speleng, ada tek gitu. Kalau menurut saya, ini jadi gini, ke atas ke bawah gini ya. Atau dipukul-pukul seperti tadi. Jadi kalian sebagai konsumen boleh cek juga seperti ini ya, untuk memastikan kenapa sih Pak harus diganti stang sehernya atau stang sehernya udah kena. Yang dimaksud kena itu seperti apa? Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kalian sebagai konsumen bisa seperti ini. Kalau bengkelnya tidak mau, saya pastikan bengkelnya menurut saya ya kurang jujur. Karena kalau bengkel yang jujur, banyak sekali bengkel yang bagus. Jadi jangan di-up yang nggak bagusnya, yang bagus banyak. Nah, jadi pasti dia akan memberitahukan, ini loh ciri-cirinya kena stang seher. Coba sekarang. Nah, cuman ini agak seret sedikit, tapi aman sih.
Ini kena tuh. Tuh nya. Nah, berarti sama tuh, bearingnya sama. Menurut saya juga enggak. Coba sekarang ini bearing krik as. Cara bearing krik as tuh di ke atas ini, ke arah sini dan ke arah sini ya, bukan ke pinggir ya. Kalau ke pinggir pasti ada speleng. Meskipun memang ke pinggir pun harus dicek ya spelengnya apa ya, selonggar apa gitu. Coba sebelah lagi. Nah, sepertinya ini sih bearingnya nih yang apa? Yang longgar. Ini ya ada speleng tuh ke sini. Nggak kedengeran sih kalau bunyi ke kamera. Tapi kalau diginiin ada apa namanya? Ada speleng dia, ada tak gitu. Sedikit aja, tapi akibatnya lumayan kerasa. Kerasanya ini kayak gitu di kecepatan sedang ya. Kalau kenceng malah nggak ada ya. Nah, jadi kemungkinan besar menurut saya ini yang harus diganti bearingnya aja, ya kan? Nah, berapa harga? Nah, ini ada pertanyaan juga, katanya kalau ke dealer resmi harus diganti semuanya. Saya bilang gini, diganti bearingnya aja kiri dan kanan ya, itu bisa. Diganti stang sehernya aja itu juga bisa ya. Adapun yang disarankan, kenapa disarankan diganti semua? Kalau menurut saya, kalau yang kena bearing krik as kiri kanan, boleh diganti bearing kiri kanan. Tapi kalau yang kena stang seher ya, saya anjurkan stang seher ganti, bearing krik as juga ganti. Nah, jadi kenapa suka disarankan diganti semuanya? Meskipun sebenarnya keputusan ada di konsumen, mau diganti segelondong boleh atau bearingnya aja boleh. Sekali lagi, kalau bearing harus diganti dua-duanya biar seimbang. Stang seher kalau memang udah kena bisa juga diganti. Mau diganti stang sehernya aja atau dengan bearingnya boleh tanpa ganti bandulnya. Nah, cuman kalian harus hitung-hitungnya gini. Jadi kenapa disarankan harus kenapa disarankan sebaiknya diganti dengan bearing dengan krik asnya? Karena harganya ini itu seset 900 ribuan. Coba angkat sedikit, angkat. Pegang nggak? Nah, jadi krik as ini seset harganya 900 ribuan. Itu udah bearing, udah segini aja 900 ribuan. 907 ya. 907 ribu itu pasnya. Kalau diganti bearingnya aja, bearing 2 sama ini sekitar 700 ribuan ya. Jadi artinya belum lagi nanti dipasang ke tukang press. Ke tukang press ongkosnya ya antara 50.000 sampai 70.000 lah. Bahkan ada yang 100.000 ya, tergantung kualitas bengkelnya. Misalkan taruhlah di angka 75.000 atau 80.000 lah misalkan ya. Artinya 900.000 ke tadi kalau ganti ini apa tanpa ganti bandul itu 700 ribuan, hanya diganti bearing, stang seher dan bearing itu 700 ribuan, ditambah pasangnya itu harus dipres, ininya dipres ke tukang press khusus ke bengkel bubut biasanya. Ini juga sama, harus dibalance juga, harus dipres juga. Itu bisa 70 sampai 100 ribu. Artinya menurut saya sebaiknya kita sarankan diganti dengan ininya. Karena apa? Kalau beli dari Yamaha segelondong ini, itu sudah dipres, sudah dibalance sesuai dengan standar motor, ya kan? Kalau misalkan diganti pretelan, bearingnya aja sama stang sehernya aja, itu pasti pasangnya di tukang bubut. Bukan berarti jelek, karena banyak di beberapa tempat tukang bubut, tukang balance krik as yang memang sudah bagus, cuman jarang. Nah itu aja. Kalau kalian punya tukang presnya yang bagus, silahkan, mungkin bisa hemat lah 100 ribuan ya, hemat 100 ribuan. Tapi kalau kalian meragukan atau tidak punya bengkel pres yang kurang presisi, ya kami sarankan diganti semuanya. Itu pun belum nanti ongkos ke tempat bubutnya. Kalau jauh kan biasanya mekanik suka minta lagi. Nah itu jadi menurut saya kenapa bengkel resmi menyarankan untuk, atau bengkel umum pun kadang-kadang juga kalau di tempat saya ada yang menyarankan untuk diganti aja segelondong. Nah, yang kalau misalkan bearingnya aja yang kena
itu mungkin bisa bearingnya aja tanpa harus ganti crank as dengan stangnya. Tapi kalau misalkan ganti, sekali lagi ya, tapi kalau misalkan yang kena bearingnya dengan stang pistonnya, kami sarankan untuk diganti semuanya karena selisihnya cuma 100.000. Tapi ini langsung dari Yamaha, jadi belinya bukan pretelan tapi langsung segelondong seperti ini. Oke. Nah, mungkin informasinya untuk kali ini segitu dulu. Buat yang nanya, Om bengkelnya di mana? Bengkel tempat saya kerja Yamaha Arena Motor ada di Pleret Purwakarta, ada di Subang Kalijati, lalu juga ada di Tasik Singaparna ya. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa subscribe untuk informasi selanjutnya. Bye bye.